Baik, jadi di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari kelas Decision Tree Regressor atau Decision Tree Regression kemarin. Jadi kemarin kita sudah melakukan perhitungan di Excel. Sekarang bagaimana caranya dari perhitungan kita kemarin itu dibuat model yang seperti ini, model Decision Tree Regression ini. Oke, jadi awalnya kita punya 6 data. 6 data. Oke, kita tulis di sini. Jadi satu basket data pertama itu ada 6 sampel atau 6 data. Nah, dari 6 sampel ini menghasilkan error. Kalau kita masuk ke basket ini, kita menghasilkan error 9,67. 9,67. Nah, jadi kalau data masuk target ini juga, kita mendapatkan targetnya adalah, atau prediksinya adalah, rata-rata di sini adalah 9. Oke, jadi kalau masuk basket ini, nah ini hasilnya. Hasilnya ini. Nah, tapi kan kita nggak cukup sampai sini saja. Kita mau split lagi nih datanya. Kita nggak cukup karena errornya juga masih sangat tinggi. Kita mau split lagi supaya datanya lebih bagus, prediksinya lebih bagus. Nah, ini 6 sampel, kita bisa split jadi 3 sama 3 sampel, atau kita bisa split 4 sama 2 sampel, tergantung dengan mana split yang terbaik. Split yang terbaik didapatkan dari cut value. Mana dari sekian cut value ini yang paling terbaik. Nah, ini sudah dihitung, cat value yang terbaik adalah yang MSE-nya paling tinggi. Yang kalau kita pakai rumus yang minus ini, kita cari yang MSE paling tinggi. Tapi kalau kita pakai rumus yang hanya tambah-tambah saja, hanya penjumlahan ini sama ini saja, kita pakai MSE yang paling kecil. Kita milih MSE yang paling kecil. Nah, di sini MSE yang paling besar adalah ini. Berarti kita milih cut value sama dengan 4,5. Nah, jadi dari data ini cut value adalah 4,5. 4,5. Oke, jadi udah di-split nih, datanya udah di-split. Yang kurang dari sama dengan 4,5 masuk sini, kiri. Yang lebih dari masuk sini. Nah, kita sudah kumpulkan di sini sebetulnya. Nah, ini yang kurang dari, ini yang lebih dari. Ini datanya dapat dari sini tadi. Ini datanya dapat dari sini. Nah, itu saya kumpulkan tadi splitnya ketika 4,5. 4,5 itu ini sampai sini. Sama yang kanan ini sampai ini. Nah, yang kurang dari 4,5 ini sampai ini. Nah, 4 kan kurang dari 4,5. Oke. Oke, jadi kita dari 6 sampel ini, datanya kita bagi nih. Datanya kita bagi. Yang sini 3, yang sini 3. Dari 6 sampel, 3 sama 3 data. Seperti ini. Nanti kita bisa juga bagi ini 2 sama 1, atau misalkan 1 sama 2, 1 sama 3 sendiri bisa. Intinya konsep seperti itu, kita lanjut saja. Nah, intinya ini 3 sampel. 3 sampel. Nah, oke, sekarang kita punya keranjang lagi. Punya keranjang lagi. Dari keranjang ini, errornya apa nih? Jadi ketika data masuk ke sini, errornya berapa nih? Errornya
errornya berapa nih? Ternyata di sini errornya 0,67. 0,67. Jadi ketika ketika data masuk keranjang sini errornya seperti itu. Lalu prediksinya apa? Ketika data masuk keranjang ini, prediksinya apa? Prediksinya adalah rata-rata dari 3 sampel data yang dipilih tadi. 3 sampel data yang di-split tadi adalah ini. Nah, prediksinya adalah rata-ratanya ini, rata-ratanya. 6. Prediksi sama dengan 6. 6. Lalu, udah, kita sampai situ dulu. Lalu kita urusin yang ini. Sampel yang sini. Dari 3 sampel ini, errornya berapa? Errornya berapa? Errornya sama 0,67. Dari sampel yang right, prediksinya apa? Prediksi adalah rata-rata. Prediksi di sini 12. 12. Oke. Nah, nah ini kan errornya masih ada. Errornya masih ada. Kita bisa split lagi. Karena errornya masih ada. Kita nggak bisa split ketika errornya udah 0. Jadi ini bisa kita split lagi. Jadi dari 3 sampel ini, dari 3 ini kita sudah hitung split dari 3. Nah ini kita pindahkan data 234 ini. Nah ini 234. Kita hitung di cut value. Ini jadi ada 2 cut value di sini, ada 2,5 dan ada 3,5. Nah, untuk MSE-nya ini same. Kalau sama kita ini same sama. Kalau sama kita pilih sembarang lah. Kita pilih yang awal saja. Awal saja. Yang pertama saja kita pilih. Oke, jadi yang pertama adalah seperti tadi langkahnya. Kurang dari sama dengan 2,5. Cut value kurang dari 2,5. Jadi ketika datanya itu kurang dari 2,5, maka masuk sebelah kiri. Ketika lebih dari, masuk sebelah kanan. Masuk keranjang kanan. Nah, sekarang dari 3 sampel ini, mana nih yang kurang dari 2,5? Yang kurang dari 2,5 hanyalah ini, only this one. Only this one, ini hanya yang lebih dari ini. Nah, jadi ini 2, ini cuma satu sampel, ini satu sampel, ini 2 sampel. Ini 2 sampel, 1 sampel. Nah, dari keranjang ini nih, errornya berapa? Errornya berapa sih? Errornya dari keranjang yang ini. Nah, ini sudah saya split ya. Ini dari data ini ya. Nah, errornya 0. Errornya 0, MSE-nya 0. Nah, MSE-nya 0. Prediksinya apa? Prediksinya 5. Prediksinya 5. Oke, prediksinya 5. Terus kita lihat di sini berapa errornya? MSE-nya ada 0,25. Errornya 0,25. Prediksinya 6,5. 6,5. Jadi, ketika misalkan saya ada data X, misalkan X ini kurang dari 4,5, maka masuk sini. Lalu ketika dia kurang dari 2,5, maka dia masuk ke sini. Kita misalkan menggunakan data sama dengan 2. Nah, 2 ini apa? 2 ini kan kurang dari 4,5, maka dia masuk ke sini. Keranjang sini. Ternyata ada lagi. 2 apakah kurang dari sama dengan 2,5? Oh iya, masuk keranjang sini. Berarti 2 tadi hasil prediksinya adalah ini 5. Data 2 hasil diprediksi sama 2, hasil prediksinya 5. Nah, dengan error. Oke.
Jadi seperti itu konsepnya. Jadi misalkan kita punya data lagi 5, kita mau prediksi 5 ini berapa prediksinya. Kita tahu 5 ini lebih dari, maka dia masuk ke keranjang sini. Dari keranjang sini kita dapatkan hasil prediksinya 12. Jadi ketika datanya 5, hasil prediksinya 12. Seperti itu. Jadi, nah ini kan sudah bagus, sudah error 0. Ini sudah tidak bisa di-split lagi. Kalau ini masih bisa, ini masih bisa di-split lagi karena errornya masih 0,25, bisa di-split lagi. Ini juga bisa di-split lagi. Jadi kalau kalau kita tadi cuman sampai sini saja, maka sudah ketika 5 tadi cuman berhenti sampai sini saja karena kita menghitung sampai sini saja. Tapi kalau di split lagi, 5 bisa terus lagi, terus sampai paling bawah. Karena ini perhitungan saja, jadi kita sampai sini saja untuk perhitungan manual, untuk percobaan mengerti tahapannya, mengerti bagaimana sih ini caranya, tahapannya. Lalu untuk kodenya ini. Jadi kita dari escalation tree, decision tree regressor, lalu ekspor grafis. Nah, ini menampilkannya saya menggunakan source. Nah, ini datanya saya masukkan 3546 ini targetnya. Lalu kita panggil decision tree regressornya, lalu kita fit. Pokoknya intinya simple sebetulnya. Kalau terain itu load, fit predict, load, fit predict, load, fit predict. Sangat simpel untuk apa? Scikit-learn load fit predict load fit predict ya kan. Nah ini, oke, kita dapatkan modelnya, udah kita print menggunakan source ini, jadi bisa tampilan langsung ke print di sini. Oke, sekarang kita cocokkan dengan hasil scikit-learn dari model kita, dari model yang kita gambar. Oke, 6 sampel. Nah, di sini 6 sampel benar. Lalu targetnya adalah 9, prediksinya adalah 9. Cut value yang terbaik adalah min 4, sorry, kurang dari sama dengan 4,5. Jadi ketika kurang dari sama dengan 4,5 true, nah makanya menuju ke kiri. Nah, ini betul ya 3 sampel. Lalu 3 sampel ini, nah lalu prediksinya adalah 6. Ini prediksinya adalah 6. Errornya 0,667 sama. Lalu 3 sampel di sini. 3 sampel errornya 0,67 sama. Prediksinya adalah 12. Nah, lalu dari sini seperti yang saya sudah bilang, ini bisa di split lagi. Cuman kita tadi perhitungan biasa ya, biasa saja ya. Kita gak lakukan semua. Nah, sampai sini bisa di split lagi. Jadi terus sampai errornya 0. Karena kita cuman percobaan atau menghitung saja, paham konsepnya ya, ini sudah cukup buat paham. Nah, ini sama. Nah, ketika ini sama jadi satu sampel. Nah, ini satu sampel. Square errornya 0, ini 0, lalu prediksinya 5. Prediksinya 5. Ini juga prediksinya 6, benar. 6,5 ini, 6,5 ya. Ini 6,5 ini. Nah, 6,5. 6,5. Lalu errornya 0,25 benar, sampel 2 sampel, 2 sampel. Jadi kita bisa split lagi di sini, tapi kita berhenti sampai sini aja. Jadi model yang kita bangun tadi sudah benar sesuai ini.